Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math Project. Di video ini kita akan bahas tentang source code, penjelasan dari program Project Machine Wire Cutter. Nah, untuk lebih detailnya silahkan simak terus video ini. Check this out. Nah, di project kali ini untuk pembuatan programnya kita masih pakai Arduino IDE. Di sini saya pakai yang versi 1.8.13. Nah, ini adalah source code yang kita gunakan. Oke. Di baris awal seperti biasa kita mencantumkan library dari LCD itu sih. Nah, ini adalah library dari LCD. Kemudian di bawahnya sama aja. Ini masih library juga untuk keypad. Selanjutnya ada variabel row dan calls. Ini adalah variabel untuk menentukan jumlah baris dan kolom dari keypad yang kita gunakan. Di sini saya gunakan 4x4. Jadi dia 4 baris dan 4 kolom. Nah, di bawahnya ada karakter, variabel karakter untuk mengenali karakter dari keypad. Ini ada 1, 2, 3, 4, A, B, C. Nah, ini disesuaikan dengan keypad yang kita gunakan. Di bawahnya ada ini. Ini adalah pin yang kita gunakan untuk mengakses daripada keypad tadi. Kita gunakan 4, 5, 6, 7 untuk rows dan 8, 9, 10, 11 untuk kolomnya. Nah, di bawahnya ada variabel integer ini untuk mengaktifkan modul relay. Relay 1 pakai pin 12, relay 2 pakai pin 13. Nah, itu. Selanjutnya ada variabel lama. Nah, variabel lama ini sebenarnya variabel yang digunakan untuk membantu counter dari wire light untuk panjang dan wire mount untuk jumlah cutting. Selanjutnya ada variabel optocoupler, ini untuk membaca optocoupler. Variabel ini digunakan untuk membaca optocoupler. Variabel baru. Nah, variabel baru ini sebenarnya lanjutan dari variabel lama. Cuman di variabel baru ini adalah variabel yang dibuat untuk menyimpan nilai yang sebenarnya dari panjang dan jumlahnya. Jadi di variabel lama sebenarnya ini kan cuma variabel pembantu. Jadi variabel yang nilai yang disimpan adalah bukan nilai mutlak dari panjang dan jumlah kabel. Nah, selanjutnya yang digunakan untuk proses nilai dan panjangnya itu diambil dari variabel baru ini. Nah, selanjutnya ada variabel limit switch, sama saja dengan variabel optocoupler. Variabel limit switch ini untuk membaca limit switch atau mengcounter putaran motor 2 untuk cutter. Jadi yang digunakan adalah variabel limit switch. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian void setup. Nah, di bagian void setup ini
masih inisialisasi pin input output, pin dimana pin relay potong dan relay tarik itu masih atau di inisialisasi sebagai pin output. Nah, limit switch diinisialisasi sebagai input pull up. Jadi kita pakai input pull up-nya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Arduino sebenarnya sudah menyiapkan rangkaian pull up untuk digunakan sebagai input kalau kita butuhkan. Untuk memanggilnya kita cukup ya ini cantumkan input pull up. Kemudian di bawahnya kondisi awal relay tarik dan relay potong dalam keadaan mati. Jadi ini hanya untuk memastikan bahwa sebelum mulai ya pastinya motornya harus mati dulu dalam keadaan off dulu. Selanjutnya LCD init. Nah, ini void yang kita panggil untuk menampilkan karakter di LCD pada tampilan awal. Nah, for code-nya ada saya taruh di bawah. Di bawah. Nah, ini adalah void yang kita akan tampilkan saat awal device-nya dinyalakan. Ya kan ditampilkan dan kembali ke atas lagi. Nah, ini LCD init yang tadi. Kemudian ini ini sama ya. Oh iya, ini sama. Oh, dengan limit switch pin ini untuk optocoupler. Inisialisasi pin input pull up untuk optocoupler. Dan kita masuk di void loop. Nah, di void loop ini sebenarnya saya merancang ini dikhususkan untuk kalau di pemrograman mungkin apa ya, ini sama dengan front end-nya gitu. Jadi bukan front end, back end-nya. Jadi front end-nya itu saya taruh saya pisah-pisah di void tertentu seperti ini, void LCD init, void home screen untuk menampilkan tampilan awal. Nah, itu saya pisah dari void loop-nya. Jadi kita tinggal panggil void yang kita butuhkan. Jadi nggak begitu ribet ngelihatnya, nggak pusing ngelihatnya. Oke, di void loop untuk step-step menunya saya pakai apa ya ini, logic switch case. Nah, kalau saya bilang ini switch case, dimana dimana switch konstanta dari switchnya ini menentukan kondisi dari kondisi dari case 0, case 1, case 2, case 3. Nah, begitulah. Pokoknya ini case A. Switch. Oke, switch case ini sebenarnya logic pemilihannya. Saya bilangnya switch case logic pemilihan. Ini sama aja dengan yang if else. Nah, sama aja sih fungsinya dengan if else. Untuk switch case ini kondisi konstantanya itu disesuaikan dengan konstanta switchnya. Jadi dia akan memproses case mana yang sesuai dengan nilai dari
konstanta switch gitu. Dia akan memilih dari salah satu case ini. Di sini konstanta switchnya saya kasih nama state, kemudian di case 0 ini defaultnya case 0, saya panggil home screen, tampilan home screen untuk LCD. Tampilan home screen-nya itu akan menampilkan apa ya? Menampilkan void dari home screen tentunya. Tapi apa ya? Ntar. Nah, ini dia akan menampilkan mesin pemotong kabel otomatis. Tekan A untuk mulai. Ini jadi tampilannya seperti itu. Kemudian dia akan mulai membaca input keypad. Dan jika input karakter A ditekan, maka state-nya akan state plus itu sama dengan state plus 1. Jadi kondisi state-nya ini yang tadinya 0 itu berubah jadi 1. Nah, karena 1 maka sekarang kita masuk di case 1. Di case 1 ini case yang dimana menu yang disiapkan untuk masukkan panjang kabel. Selanjutnya kita panggil void wire lag. Mana void wire lag ini? Nah, ini. Nah, void wire lag akan menjadi panjang kabel sama dengan berapa sentimeter. Kemudian jika tekan tombol bintang, maka akan kembali, dan untuk melanjutkan silakan tekan tombol pagar balik ke atas. Nah, itu untuk case 1. Setelah itu kita ke case 2. Ini untuk memasukkan jumlah kabel yang akan kita potong. Nah, di sini saya panggil void wire mount. Kita kembali ke void wire mount. Nah, ini void wire mount ini menampilkan karakter banyak potongan dalam PCS. Silakan tekan lanjut, pagar untuk lanjut, dan bintang untuk kembali ke atas lagi. Itu sekarang kita di case 3. Nah, di case 3 ini kita sudah masuk di menu konfirmasi. Nah, di mana menu konfirmasi ini akan menampilkan panjang kabel yang telah kita inputkan dan jumlah potongannya. Di sini ada logic if else. Jika karakter bintang ditekan, maka tombol bintang ditekan, maka state-nya akan kembali case 2. Artinya di cancel. Kemudian jika menekan tombol pagar, maka kita input nilai tadi akan diproses dan kita akan masuk di case 4. Nah, di case 4 ini si user nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi di case 4 ini sudah masuk di proses pengukuran dan pemotongan. Di case 4 ini ada semacam ini notifikasi untuk mohon menunggu bos. Ini adalah logic untuk menghitung
menghitung jumlah kabelnya. Kita gunakan logic for. Nah, setelah di dalam loop for ini, nah kita masukkan loop lagi untuk, nah di dalam loop for ini kita masukkan logic for lagi untuk mengukur kabelnya. Ini logic for untuk mengukur panjang kabelnya. Nah, di pengukuran panjang kabel ini kita pakai variabel panjang sekarang sama dengan 0. Button counter ini semua variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur panjang kabel tadi. Nah, selanjutnya kita panggil void checkup. Nah, void checkup ini untuk membaca dan mengcounter hasil dari pembacaan optocoupler. Kita lihat void checkup. Apa sih ini void checkup? Oh, nah betul. Nah, ini adalah pembacaan optocoupler. Pembacaan optocoupler. Nah, hasil akhir dari pembacaan ini namanya up button state. Nama variabelnya up button state. Kita lihat di program atas tadi. Ini enggak up button state. Oh, bukan update. Bukan itu, ding. Yang kita pakai adalah button push counter ini. Seharusnya. Button push counter. Nah, ini dia. Button push counter. Jika button push counter kurang dari wire lag, maka panjang akan terus di counter. Panjang akan terus ditambah sambil di check up juga. Nah, jika logiknya tidak sama dengan ini, jika apa ya? Oke. Jika logiknya tetap sama dengan ini, maka yang diproses adalah diktar relay tariknya terus jalan. Jadi motor penariknya akan terus menarik. Nah, jika tidak atau tidak sesuai dengan yang tadi, artinya push counternya udah sama dengan wire lag-nya, panjang kabelnya, maka relay penariknya akan mati. Nah, itu kita sudah menyelesaikan proses penarikan dan pengukuran panjang kabelnya. Sekarang kita masuk di proses pemotongan kabel. Nah, di proses pemotongan kabel ini salah ding. Di sini ini adalah ini adalah program yang belum saya cantumkan untuk proses perintah untuk mengaktifkan relay untuk motor cutter. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan nanti motor penariknya gerak, motor cutternya bergerak, kita tinggal ada. Ini adalah void motor potong kerja.
Jadi sekarang kita panggil void motor potong bekerja. Motor potong bekerja. Nah ini dia. Motor potong bekerja itu kita mengaktifkan motor kedua untuk aktif. Di sini saya memerintahkan motor untuk berputar 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena gunting yang saya gunakan kemarin itu ya bisa dikatakan tumpul lah. Jadi untuk jaga-jaga kalau kabelnya nggak kepotong, jadi ada putaran kedua untuk cutting kabelnya gitu. Ini void motor potong kerjanya sengaja saya pisahkan dari void loop karena untuk memudahkan aja kalau misalkan kita nggak mau potong kabelnya. Ini kan saya siapkan untuk percobaan juga, jadi biar dalam percobaan itu nggak memakan banyak kabel yang terpotong. Jadi tinggal saya kasih, nah ini jadi komentar. Jadi dia cuma mengukur dan nggak memotong kabelnya. Ya kan sayang kalau memotong kabelnya banyak-banyak hanya untuk percobaan doang gitu. Oke. Nah setelah itu kita tinggal ubah variabel jumlah yang tadi itu menjadi +1, artinya jumlahnya sekarang jadi ditambah 1 gitu. Nah setelah jumlahnya ini sama dengan atau kurang dari jumlah yang diinputkan, mana itu tadi tuh logic for-nya. Nah ini logic for-nya. Nah z sama dengan 0, z kurang dari wire mount, maka kita bisa keluar dari looping wire mount atau looping perhitungan banyak potongan. Sekarang kita di sini kita reset kembali jumlahnya, kita kalikan dengan 0, artinya sekarang jumlahnya bisa kembali 0 lagi dan state-nya ditambah 1. Jadi kita sekarang ada di case 5. Nah sekarang kita ada di case 5. Di case 5 ini sebenarnya cuman menampilkan notifikasi, semacam notifikasi untuk user bahwa pemotongan sudah selesai. Untuk lanjut silakan tekan tombol pagar. Nah setelah si user menekan tombol pagar, maka state-nya kembali ke 0. Karena state-nya 0, maka case-nya kita kembali ke case 0. Nah ini dia, kembali menampilkan case 0, kembali ke tampilan awal. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada source code project machine wire cutter. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan komen di kolom komentar. Nah saya rasa cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus nonton video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini biar kita lebih semangat untuk share ilmu buat kalian. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye bye.